Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Syaikhu Yusufi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malang. Di sini saya akan menerapkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum melanjutkan, perkenalkan, di sini adalah Bapak M. Ali Alfian sebagai fasilitator kami, dan yang di sebelah kanannya adalah Ibu Nini Setianingsih sebagai pengajar praktek. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, latar belakang yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Dukungan yang kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sedangkan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah kami mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 3 Permanu dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Permanu. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti acara pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan melaksanakan tugas saya yaitu tentang diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif.
budaya positif. Ini menurut Bapak Ibu budaya positif itu yang bagaimana sih? Budaya positif itu monggo yang mungkin bisa berkenan menjawab tentang budaya positif. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Budaya positif yang saya ketahui adalah tindakan-tindakan yang baik. Tindakan-tindakan yang baik. Oke, ada lagi mungkin ibu-ibu apa yang lain? Oke, monggo. Melakukan anak-anak atau guru-gurunya melakukan praktek baik. Anak-anak atau guru-gurunya melakukan praktek baik. Intinya dari budaya positif ini adalah hal-hal tentang kebaikan, istilahnya seperti itu, nggih. Baik. Di pembelajaran ini kami ada beberapa tentang konsep inti budaya positif yang kami pelajari. Ini ada 8 poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Dari masing-masing ini nanti dari modul 1 terus 1.1 sampai 1.4 di sini kami akan laksanakan nyata itu konsep inti budaya positif ada 8 yang kami pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang seperti apa sih? Monggo Bapak Ibu yang mungkin bisa menjawab. Monggo. Ada yang tahu berdiferensiasi ini seperti apa? Oke, saya lanjutkan nih. Berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya, berarti berdiferensiasi ini berpihak kepada murid. Oke. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau kelas 1, 2, 5, 1, 2, 4, 5 ini sudah menggunakan implementasi kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila ini ada beberapa poin, ya. Yang tahu mungkin yang pertama Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Yang kedua mandiri, bergotong royong, gotong royong, bernalar kritis, bernalar kritis, kebinekaan, kreatif. Ada 6. Oke, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang selanjutnya yaitu kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Dari prinsip berdiferensiasi ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Teori kontrol, tentang miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, seakan-akan kita itu yang bisa mengontrol murid. Kalau sekarang itu tidak seperti itu. Oke. Ada Dr. William Glasser ini meluruskan tentang beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini seperti pendidikan atau kurikulum yang tahun-tahun kemarin, ya. Bisa dikatakan pokoknya anak ini kamu harus seperti ini, kamu harus A, B, C. Kalau sekarang itu tidak seperti itu. Nah, yang diminta dari kurikulum Merdeka ini yaitu kita bisa dikatakan berdiferensiasi, yaitu berpihak kepada murid, tetapi kita
bisa dikatakan tidak sesuai dengan kemauan murid, tapi kita bisa mengontrol murid, tetapi tidak semena-mena murid yang melakukan. Kita mendampingi anak-anak, menggiring anak-anak supaya anak-anak tersebut tercapai dengan yang kita berikan. Tetapi tidak semata-mata anak-anak minta apa, si A, ya udah kamu kasih A, B. Tapi kita yang mengontrol anak-anak. Ya, tapi banyak miskonsepsi. Yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Istilahnya memanut. Ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Walaupun aku nggak sewenang, tapi karena ini kepeksa istilahnya, harus tak lakoni. Istilah seperti itu. Nah, yang kedua yaitu miskonsepsi tentang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Contohnya seperti biasanya ini seringkali itu diiming-imingi hadiah. Kalau kamu mendapatkan nilai 100 dapat hadiah. Nah, ini biasanya kan pada saat ulangan biasanya orang tua seperti itu biasanya ya. Kalau kamu dapat nilai 100 tak kasih hadiah. Nah, ternyata suatu saat ketika mereka mendapatkan nilai yang diinginkan tetapi tidak mendapatkan hadiah, bisa jadi anak-anak ini tidak mau melakukannya lagi. Oh, seorang hadiah ini malas lah. Nah, ini yang ditakutkan di miskonsepsi teori kontrol. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Istilahnya anak ini dikritik dengan hal-hal yang negatif. Kamu ini gak bisa, kamu ini bodoh. Ini yang tidak diperbolehkan atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Contohnya mungkin seperti kamu nggak bisa, kamu tak hukum seperti ini. Mereka akan terpaksa melakukan seperti itu. Sebenarnya mereka inginnya itu diajak komunikasi, menyadari dirinya sendiri. Oh, aku berbuat salah, aku harus bagaimana? Ini ilusi kontrol miskonsepsinya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contohnya di realitasnya ya. Kebutuhan kita sama, realitanya kebutuhan kita berbeda antara kita sendiri, kita dengan anak ini berbeda, ya. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, sama seperti siswa kita kalau karakter mereka itu banyak beda-beda, ya, antar karakter. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Justru kita yang memahami tentang anak-anak. Mereka ini skillnya di mana sih? Mereka ini, oh anak ini nggak bisa di sini, anak ini bisa dia di sini. Kita nggak bisa memaksa yang kehendak kita, seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku
memiliki tujuan. Seumpama mereka tidak mengerjakan PR, kita cari tahu alasannya dulu. Nggak langsung dijudge, wah kamu ini seperti ini. Anak yang ternyata tiba-tiba ada perkelahian, dicari dulu akar permasalahannya. Jangan dianggap oh hari ini senangannya gelutan. Anak menggoda temannya karena apa? Kita telusuri, oh ternyata anak ini di keluarganya seperti ini, sehingga mereka mencari perhatiannya di sekolah. Yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mendampingi, ya. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Oh cobalah kamu seperti ini. Gak bisa pak. Pokoknya aku bisa. Ini yang tidak diperbolehkan. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Kamu pasti bisa. Pokoknya kamu pasti bisa. Bagaimana cara? Ayo kita belajar bersama. Intinya seperti itu. Paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya, kita sikap atau perilaku kita sendirilah yang harus kita rubah. Kita tidak bisa merubah orang lain, tetapi kita hanya bisa, kita ingin melihat orang lain, kita rubahlah diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini apa itu? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin ternyata artinya ini adalah belajar. Yang dimaksud dengan disiplin dari bahasa Latin itu artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Mereka melakukan disiplin itu bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mereka itu contohnya seperti gini. Berkendara menggunakan helm dan tidak menggunakan helm. Oh, aku mau ke daerah sinilah. Pakai helm karena apa? Takut karena mau ditilang. Bukan karena takut oh ini keselamatan. Nah, seharusnya apa? Pemikirannya itu seharusnya oh aku menggunakan helm karena keselamatan, bukan karena mau ditilang. Seperti itu. Konsepsi inti budaya positif yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua yaitu primary years program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Primary program ini yaitu program pendidikan dasar
adalah program berbasis inquiry. Berbasis inquiry ini mungkin ada yang tahu apa sih berbasis inquiry ini? Penemuan. Inquiry ini istilahnya anak-anak itu diajak untuk bekerja sama atau kreatif. Yang dirancang untuk mendukung setiap siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi pembelajar aktif yang mandiri seumur hidup. Hal ini berfokus pada perkembangan anak yang mencakup kebutuhan sosial, fisik, emosional, dan budaya di samping perkembangan akademik. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung semua siswa untuk menjadi warga dunia yang berwawasan global. Ini tujuan dari program pendidikan dasar. Yang ketiga yaitu keterampilan atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Life skill kok seperti ini sih? Ya, ternyata dari WHO di tahun 1997, keterampilan hidup atau life skill adalah kemampuan untuk beradaptasi dan menunjukkan perilaku positif yang pada akhirnya memampukan individu untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari dengan efektif. Budaya positif atau perilaku positif ternyata itu adalah pengertian dari life skill atau keterampilan hidup. Mempunyai keterampilan hidup life skill tetapi tidak mempunyai apa istilahnya sombong, mungkin tidak menghargai orang lain, bisa jadi ini life skill yang lainnya yang masih kurang. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar-dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ini menurut Bapak Ibu ini apa saja sih yang harus kita Bapak? Kebutuhan makan, uang, pakaian, rumah, tempat tinggal, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Iya. Kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 5, ya. 5 kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup, yaitu contohnya tadi seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Dan yang keempat yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin semua alhamdulillah kita semua sudah ya. Kasih sayang, Pak. Kasih sayang ya. kesetiaan. Yang terakhir kok nggak ada pasangan ya? Kesenangan itu ya. Baik. Yang selanjutnya yaitu konsep inti budaya positif yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada motivasi yang dari luar, ada motivasi yang dari dalam. Contoh motivasi yang dari luar itu seperti apa sih? Mungkin ada yang tahu. Motivasi yang dari luar hati, dari luar diri kita, Dari orang lain. dari orang lain, Dari keluarga. dari keluarga. Contohnya motivasi apa? Untuk pembelajaran yang dari luar. Aku kepingin, aku belajar karena ini. Oh, cita-citanya Embel-embel. kuliah karena mau kerja. Kuliah karena dipaksa orang tua. Terus dari keluarga
Nah, dari keluarga guru, Dari keluarga TNI. TNI, dari TNI semua. Paksaan saya. Ada kayak embel-embelnya, entah itu hadiah, entah itu background, kata sebagainya kan seperti itu. Motif ya atau harapan. Motivasi perilaku manusia ya ada intrinsik dan ekstrinsik dan intrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, aku melok daftar TNI lah karena disuruh orang tua, bukan karena diri kita sendiri. Aku tak daftar dulu lah karena orang tua. Nah, seperti itu. Yang kedua, yang setia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak berusaha belajar mendapatkan nilai 100 supaya mendapatkan hadiah. Bisa jadi karena bisa jadi karena mungkin si A gitu ya. Kamu dapat jadi 100, kamu jadi pacar aku kan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Motivasi kan seperti itu ya. Nah, sedangkan yang diharapkan yaitu motivasi intrinsik. Yang mana motivasi intrinsik ini mereka bergerak karena dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena dari luar, bukan karena paksaan atau hukuman, bukan karena embel-embel jadi pacar gitu ya, enggak, tapi karena dari diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Itu harapannya. Yang selanjutnya tentang motivasi motivasi perilaku manusia, ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini yang jelas kalau untuk siswa, kalau untuk anak kita, mereka bila tidak melakukan hal yang diinginkan oleh guru atau orang tua, ini biasanya kalau yang hukuman ini mereka jika tidak dilibatkan dalam motivasi, mereka akan mendapatkan hukuman yang tidak terencana atau tiba-tiba. Ini yang bisa dikatakan yang tidak diinginkan. Yang maksudnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Dan yang keempat yaitu berupa hukuman fisik atau psikis. Di hukuman ini yang bisa dikatakan yang harus kita hindari. Ya. Tidak terencana atau tiba-tiba mereka pasti akan mengatakan, wah, aku melakukan kesalahan. Mas boy siapa no? Nah ini mau diapakan ini saya? Udah terserah gitu-gitu. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi berarti, wah kemarin dikasih tahu, kalau kamu tidak mengerjakan ini akan mendapatkan hukuman ini. Nah, besoknya mereka tidak melakukannya, berarti mereka tahu, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Tidak melakukan, tidak pada satu pacaran tidak menggunakan baju lengkap, mungkin tidak pakai dasi. Berarti kan sudah tahu hukumannya, konsekuensinya sudah tahu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi mereka bisa dikatakan masih tetap merasa bersalah. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang diharapkan yaitu yang ketiga yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dengan cara apa? Kita kembalikan lagi kepada mereka. Kamu kenapa kok tidak menggunakan dasi? Kan sudah tahu kalau di sini peraturannya seperti ini. Besok kita kembalikan, kamu seharusnya bagaimana? Bisa kasih pilihan kepada mereka, sehingga mereka sendiri yang melakukan memilih sendiri dari pelanggaran yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang diharapkan yaitu yang ketiga yaitu restitusi. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol guru itu yang baik yang mana? Teman. Manajer. Pemantau. Diintai
dibantai. Gitu ya. Tuntutan Baik. ini menghukum. Tuntutan ini jadi penghukum. 5 posisi kontrol dulu ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita di posisi mana sih? Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini Pak Dodi. Wah kamu langsung hormat pada bendera selama 1 jam, mungkin hukumannya seperti itu. Nah, ini mereka langsung dijas. Terus kamu dapat hukuman yang tidak mereka apa namanya tadi? Tidak tahu nanti apa hukumannya. Nah, ini namanya sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kamu selalu mengecewakan. Berarti membuat mereka itu bersalah. Ya. Yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Istilah diskusi. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini aja. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Mereka tidak diberi solusi, mereka tidak diberi hukuman, mereka tidak diberi istilahnya mencari diri apa namanya solusi sendiri. Nah, tidak menggali diri mereka sendiri. Istilahnya ya udahlah kamu diusahakan besok jangan ini ya. Ya udah tidak ada hukuman, tidak ada apa, tidak ada solusi dari mereka sendiri, tidak ada solusi dari guru. Ini sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu selalu aja mengecewakan. Nah, berkali-kali berarti mereka melakukan kesalahan berkali-kali. Dan ini yang dipakai sebagai pemantau. Seakan-akan kesalahan mereka itu tetap dimonitoring terus. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, ini kita memberi kesempatan kepada mereka. Apakah kamu tahu kesalahan? Istilahnya membuat pemantik. Apa ya Pak? Coba kamu lihat. Oh, saya tidak menggunakan dasi. Oke. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Besok saya tak berusaha menggunakan dasi. Kalau besok tidak menggunakan dasi bagaimana? Nah ini tetap mereka yang memberi jawaban mereka sendiri atas kesalahan mereka. Ya, oh, mungkin saya seperti ini Pak, mungkin saya harus bagaimana, mungkin sering terlambat, bagaimana supaya kamu tidak sering terlambat? Karena nggak mungkin gurunya yang harus membangunkan mereka di rumah, kan nggak mungkin. Pun Ya kan seperti itu. Nah, ini cara komunikasi sebagai manajer. Diharapkan kita semua ini Bapak Ibu guru semua bisa memberikan yang terbaik yaitu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman pemantau, apalagi yang terakhir penghukum tadi ya, pertama ya. Baik, ini saya kasih contoh, kira-kira dari contoh ini sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer. Soalnya posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Membuat merasa bersalah. Karena ada kata-kata kecewa. Oke. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, penghukum, pemantau. Ready? Penghukum. Pemantau. Ready hukum? Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang selanjutnya yaitu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jelas ya. Kita hanya memberikan pertanyaan ya. Jawabannya adalah manajer. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi sebagai teman. Dan yang terakhir yaitu kamu tidak pernah mendapat. Berarti kalau kamu tidak pernah, berarti yang kemarin ini masih
dilihat oleh gurunya. Ini adalah baik, yang ketujuh yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena yang akan dilakukan. Karena yang akan dilakukan keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu adalah yang akan dilakukan, yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Karena ini di kelas, maka ini tempatnya peraturan ini di keyakinan ini berada di kelas. Peraturan. Keyakinan kelas. Karena kalau peraturan guru yang membuat. Kalau peraturan yang membuat adalah sepihak. Kalau lu mau nggak mau kamu harus ikuti aturan ini. Kalau peraturan. Oke, peraturan kelas itu sebelum mereka berada di sekolah, peraturan itu sudah ada. Ketika mereka masuk ke sekolah, kamu harus mengikuti A, B, C, D dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka sudah masuk, baru kita bicarakan bersama untuk membuat keyakinan kelas yang harus disepakati oleh semua kelas. Dari sepakati oleh semua siswa dalam satu kelas tersebut. Oke. Keyakinan kelas menjadi dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru mata pelajaran maupun guru kelas dengan siswa di kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang diyakini bersama dapat menanamkan nilai-nilai positif pada murid, maka pelanggaran atas kesepakatan kelas akan tetap memberikan konsekuensi yang juga disepakati bersama. Keyakinan kelas ini berarti bersama-sama kita melakukannya, konsekuensinya ya kita yang menentukannya. Pembuatan keyakinan kelas ya ini bersifat abstrak. Semua bisa melakukannya, berupa pernyataan yang universal yang bisa dimengerti oleh anak-anak, ya. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Yang penting dilaksanakan keyakinan kelas tersebut sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sendiri ini dikembalikan lagi ke siswa. Bagaimana sih supaya kita hanya memberi pemantik, bagaimana sih supaya pembelajaran kita di kelas ini supaya kondusif. Loh, bagaimana Pak nanti kalau ada yang melakukan pelanggaran tapi tidak ada di keyakinan kelas, ya kita buat lagi karena ini bersifat universal, bisa dirubah-rubah, bahasanya bisa dimengerti mereka. Ya, apakah sekarang dibuat besok bisa lagi dibuat? Bisa. Apakah setiap minggu bisa dirubah? Bisa. Ya, karena ini sifatnya universal. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa sih? Mungkin ada yang baru dengar ya. Segitiga restitusi ini ya saya juga baru dengar ya. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini adalah sebuah dialog kepada anak jika mereka melakukan hal-hal yang negatif. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, berbuat salah itu wajar
Kalau di lembaga kita SD terutama berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ini sebagai pertanyaan memberikan komunikasi kepada anak-anak. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Contohnya kemarin seperti temannya itu ya diganggu pada saat menulis, diganggu oleh temannya sehingga mencoret bukunya. Nah, secara refleks anak ini tiba-tiba berkata kotor atau meso lah istilahnya. Nah, ini nanti kita cari, bukan karena dia meso kita langsung hukum karena kamu meso, enggak, tetapi kita cari solusinya bersama supaya kamu tidak diganggu gak meso itu gimana cara kamu ya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah ya. Anak meso pasti punya. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini cara komunikasi kepada siswa. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang terbaik. Kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini yang pertanyaan terakhir yang dikembalikan ke anak untuk menanyakan keyakinan. Ciri-ciri segitiga restitusi yang pertama yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Menebus kesalahan ini dimaksud adalah menghukum, ya. Yang kedua yaitu restitusi memperbaiki hubungan, bukan malah mencari permusuhan ya. Terkadang kita dulu mungkin pernah sampai sekarang itu melekat sampai sekarang. Kalau kita itu dulu pernah dihukum sama guru A. Aduh aku dia itu tahu dicetol, dia tahu dihukum seperti ini itu. Ya mungkin sampai sekarang mungkin pernah mengingat hal-hal seperti itu. Yang ketiga yaitu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir adalah restitusi diri adalah cara yang baik. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan terhadap siswa kelas 6. Kemarin saya mencoba
video tentang penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, monggo silakan dilihat tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi apa yang kamu lakukan tadi terhadap Naila? Saya mengganggu dia tidak membantu Pak. Mengapa kamu lakukan itu? Saya sing saja Pak, ingin bercandanya saja. Apakah kamu tahu dengan mengusiri Naila memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu ada dalam masalah? Iya Pak, saya tadi hanya ingin bercanda saja. Sudah. Di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, ya. Pasti bahagia kan bila kau terkejut, ya, kesel dan marah, ya begitu. Iya Pak. Baik. Saya lihat kamu merasa senang melakukannya, tapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain sehingga sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Saya suka baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu? Oke. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap usil di kelas? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman. Baik, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Naila Pak, dan saya tidak akan mengulangi. Bagus. Tapi sekiranya nanti diulang lagi gimana? Saya bersedia menerima sanksi yang adil. Baik, ya. Sekarang maaf, minta maaf ke Naila. Ya Pak, terima kasih. Oke, silakan kembali ke kelas. Iya Pak. Nel, gimana tadi di kelas? Tadi saya kesal Pak, saya tidak mau belajar, padahal saya sedang sangat serius. Oh, tapi apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor solusinya? Tidak Pak, tadi saya keceplosan, saya tidak sengaja karena saya emosi. Baik. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya dengan manusia saja kamu bermasalah, tapi juga Allah membenci mendengarnya. Iya Pak. Baik, saya ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah. Sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Ya, bersama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ataupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana Naila belum tunjukkan. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya Pak. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Baik, kamu mengingat baik kesepakatan kelas kita, ya, dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak Pak. Baik. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf Pak. Baik. Minta maaf itu ya, tapi bagaimana ke depannya? Saya tidak mengulangi lagi. Baik ya, kamu tidak mengulangi lagi ya. Oke, saya pegang janji kamu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sekarang silakan masuk ke kelas lagi. Baik Bapak Ibu, itulah contoh dari video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin. Dan ini adalah penutup dari Dr. William Glaser. Dr. William Glaser ini adalah seorang psikologi. Beliau mengatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri
Sedangkan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Menggibah. Ya seperti itulah istilahnya. Ya, itulah refleksi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Akhir kata, apabila dari awal sampai akhir saya ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.